terkait teksnya itu. Halo, presentator. Ada Belum saya, ada. Arida Renisa, Saya Mbak coba Nurstayati, sama Mbak Firda. saya tanya ke sampean sebentar ya terkait teksnya ya. Itu teksnya yang dibahas itu kok ini, kok tentang apa namanya? Kok tentang malu di terjemahnya itu. Wasiat ke-6, Bapak. Wasiat ke-6. Bukannya dari anu ya? Dari wa min mafasidi aklil haram ya. Yang Di saya teks lihat itu Arab. wasiat ke-6, Bapak. Halaman 13. Oh, sampean kelompok berapa sampean? Kelompok 11, Bapak. Kelompok 11. Kelompok 12 mana? Halo 12. Kelompok 12 coba. Anu pengen tahu saya. Halo kelompok 12. Saya Ustaz. Zulfa ya. Iya. Teks yang sampean akan kerjakan itu teks yang mana? Dicek coba. Dicek tugasnya sampean. Itu halaman 82. Tapi sudah Teks dibahas Arabnya sama dibaca. Apa? halaman 82. Tapi sudah dibahas sama Mbak Arida. Dibahas sama kelompok sekarang. Nggih. Oh iya betul. Salah kelompok sekarang itu. Harusnya teks yang dibahas sekarang itu dibahas oleh kelompoknya. Sekarang kelompok berapa tadi? Kelompok 11, Bapak. Arida kelompok 11 ya? Oke, Bapak. Harusnya salah. Arida itu teksnya salah. Yang teks yang dibahas Arida sekarang itu punya kelompok 12. Atau gini aja sudah berarti. Halo siapa tadi itu? Yang kelompok 12? Halo kelompok 12. Saya Zulfa diingat ya. Zulfa nanti bahas teksnya kelompok 11 ya. nggih. Ya, berarti Zulfa itu yang dibahas teksnya adalah min mafasidi aklil haram ya. Sudah paham Zulfa? Paham Ustaz. Bab sebelumnya. Ya. Ya, pokoknya teks yang dibahas Zulfa kelompok 12 itu di pertemuan yang akan datang itu adalah teks yang dibahas kelompok 11 ya. Oke, Ustaz. Ya. Fatah suaramu matikan Fatah. Fatah suaramu matikan. Ini sudah siap direkam. Halo Arida, ini sudah siap direkam apa belum? Mas Hafif, Bapak yang mau ngerekam. Mas Hafif, Afifnya gimana? Apakah sudah siap? Sudah. sudah ya. Kok gak ada tulisannya rekaman ini? Ini pakai HP tak kamu, Bib? Saya pakai aplikasi rekam layar pakai punya saya sendiri, Ustaz. Oh, sudah merekam ini ya? Sudah, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah maba'ad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah.
kita bisa berkumpul bermuajah di majelis ilmu meskipun masih via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya ke teksnya. Saya akan bacakan sedikit, nanti disambung dengan tanya jawab ya. Berarti dari wahdar ini ya Arida, yang kamu garap ya Arida. Nggih, Bapak. Wahdar Dari aidon. Hah? Nggih, Bapak. Benar. Oh ya. Dari Wahdar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wahdar aidan. Wawunya itu karena terletak di awal sendiri, di awal paragraf, namanya ibtidaiyah. Wahdar itu, ihdar itu adalah fi'il amar, hamzahnya itu wasol. Makanya ketika disambung oleh kalimah lain, ada kalimah lain sebelumnya, hamzahnya tidak terbaca. Kok tahu kalau hamzah wasol? Iya, karena dia itu termasuk sulasi. Ya. Sulasi itu apa? Fi'il yang jumlah pada sigot mad, jumlah huruf pada sigot madinya itu ada 3. Aidon, wahdar aidon. Ihdar itu fi'il amar itu fa'ilnya itu mustatir wujuban, wajib tersimpan kalau ditampakkan anta. Jadi kalau amar mufrad itu mustatir wujuban, anta. Ya. Minal haya'i at-tabi'i, dari malu yang mewatak. Fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri indal qaumi. Karena sesungguhnya haya ya, yang mewatak itu ma'dudun min jumlatil kibri, dianggap ya, kesombongan ya, kesombongan indal qaumi, bagi ulama thariqah. Waqad asyara sayyidi Umar bin al-Faridi rahimahullahu taala ilaihi biqaulihi. Jadi waqad asyara, wawunya itu istinafiyah, qad itu taukid, asyara itu adalah fi'il madhi. Kalau ada fi'il madhi dimasuki qad, maka fungsinya itu taukid. Secara umum taukid, meskipun ada fungsi yang lain seperti takrib misalkan. Tapi secara umum itu taukid. Waqad asyara, sayyidi itu menjadi, sayyid itu menjadi fa'ilnya dari asyara. Sayyid itu fa'il harus dibaca rofa, tanda rofanya takdiri karena mudhof ilaihnya berupa ya mutakallim. Ya, Umar itu menjadi badal mubdal minhunya ke Sayyid, Ibnul Farid itu menjadi badal mubdal minhunya ke Umar. Rahimahullahu ta'ala itu jumlah du'aiyah atau i'tiradiyah. Ilaihi itu jar majrur, hi-nya itu marju dhamirnya ke haya. Tamasak, berpeganglah ya, amar ya. Tamasak, berpeganglah, bi'adbalil hawa, dengan ekor kesenangan nafsu, wakhla, ya. Dan lepaskanlah al-haya, malu.
wa khalli, dan biarkanlah sabilan nasikin, jalan orang-orang yang ibadah, wa injalu, meskipun mereka banyak. Wahua ay al-haya'u tabi'iyu. Huwa itu isinya adalah al-haya' tabi'iyu. Jadi malu yang mau watak adalah ayyastahiya syakhsu ayyadhkurullaha ta'ala biraf'is sawti, ya, bihadratin nasi. Jadi malu yang mewatak itu adalah seseorang itu malu berzikir kepada Allah biraf'is sauti, dengan mengeraskan suara, bihadratin nasi, di hadapan manusia. Wa aktsaru man yatruku dzalika bihadratin nasi ashabul anfusi. Kebanyakan orang yang meninggalkan hal tersebut, ya, di hadapan manusia itu orang yang memiliki nafsu besar. Kal qudati, seperti para qadi, wal mubasyirina, dan penguasa pemerintah, wasyuyukh, dan para guru, wa nahwihim. Fa idza kullifa ahaduhum ayyadhkurallaha ta'ala bihadratin nasi, ya, ketika salah satu dari mereka itu kullifa, dianjurkan, ayyadhkurallaha, untuk berzikir kepada Allah di hadapan manusia, hasala indahu khablun ka'annahu irtakaba, seolah-olah mereka itu, ahad itu, ka'annahu itu dimaknai seolah-olah, ya, melakukan kemaksiatan. Famithlu haula'i yajibu alaihim adzikru biraf'is sauti hatta yakhruju 'anil kibri. Orang-orang yang demikian itu wajib, ya, wajib bagi mereka itu zikir dengan mengeraskan suara sampai mereka itu bisa keluar dari kesombongan, ya. Sampai mereka keluar dari kesombongan. Jadi maksudnya gini, ya, kalau mungkin ada yang belum paham, ini saya mentaukiti saja. Kalau mungkin ada yang belum paham, jadi maksudnya malu, ya, al-haya' tabi'i itu kan di situ disebutkan bahwa ayyastahiya syakhsu ayyadhkurallaha ta'ala biraf'is sauti. Jadi orang yang malu berzikir kepada Allah, ya, biraf'is sauti, dengan mengeraskan suara, dengan jahar, ya, zikir dengan suara yang keras di hadapan manusia. Nah, kenapa ini kok dianggap kalau bahasa sekarang itu misalkan sebuah kriminal misalkan, ya. Kenapa ini oleh ulama ini dianggap jelek? Karena malunya itu, ya, malunya itu adalah ka'annahu, di sini disebutkan ka'annahu irtakaba maksiatan. Karena seolah-olah itu mereka sedang melakukan kemaksiatan, ya. Jadi malu dengan ajaran atau konsep zikir kepada Allah. Jadi malunya dia tidak mengeraskan zikir, ya, itu bukan karena takut riya, tapi adalah karena malu dengan zikir itu sendiri, ya, itu gak pede, ya, gak pede bahwa Tuhannya itu hanyalah Allah, ya, gak pede dia yang diingat itu hanya Allah. Itu maksudnya. Ini kenapa kok oleh ulama ini dianggap sebuah kriminal. Kalau bahasanya di sini kan
termasuk kibrin ya, kesombongan ya. Kok iso zikir nang Gusti Allah iku lho kok izin ya. Itu malu kepada kok apa namanya, malu kepada manusia ya, malu mengagungkan apa namanya zat yang menciptakan kita ya. Itu jadi malunya itu arahnya ke sana ya. Mungkin sementara itu ya, biar tidak berlama-lama juga tidak menguras kuota. Langsung saya ke pertanyaan saja. Arida, coba kamu bacakan pertanyaan yang belum terjawab. Atau dari presentator sendiri mau bertanya silahkan. Atau dari audien yang lain mau bertanya juga silahkan. Ayo, Arida, dibacakan dulu pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin ini Bapak, dari pertanyaannya Mas Anas sama Mas Agil hampir sama. Pertanyaannya Mas Anas itu mengenai suara keras yang disebutkan dalam kitab tersebut batasannya sampai mana enggak? Dan juga telah disebutkan orang yang secara sirih dalam berzikir kenapa diselaraskan dengan perbuatan maksiat. Bukannya saat ini orang yang berzikir dengan suara yang keras dinilai sebagai orang yang menampakkan kealimannya. Dan Mas Agil itu menanyakan dalilnya Bapak. Ya itu yang barusan sudah saya jawab itu. Jadi kenapa dalam teks ini ya, dalam teks ini kenapa ulama itu menganggap kriminal orang yang berzikir dengan sir ya, dengan pelan ya, bukan dengan jahar, bukan dengan raf'us sauti. Karena itu tadi apa namanya, si pelaku, si fa'ilnya itu orang yang berzikir itu, yang malu itu, malu berzikir di hadapan bihadratin nasi itu, di hadapan manusia, itu adalah ka'annahur takaba maksiatan. Jadi intinya itu enggak pede dia. Ya. Enggak pede dengan zikirnya. Ya. Kok bisa lawang zikir itu ngingat Allah, ngingat zat yang menciptakan kita. Kok bisa malu di hadapan makhluk yang juga diciptakan oleh Allah? Itu malunya itu arahnya ke sana. Bukan karena apa namanya? Bukan karena apa namanya? Bukan karena malunya itu, bukan karena dia itu takut riak ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin langsung dikembalikan ke penanya saja. Langsung dikembalikan ke penanya saja. Ayo ke Agil sama siapa tadi itu? Anas dan Agil. Ayo silakan. Kalau masih kalau masih bingung silakan disampaikan. Sudah cukup Ustaz. Terima Ya, kasih. Iya, memang teks ini nggak bisa dibaca sepotong ya. Jadi paling tidak bacanya itu dari wahdar itu sampai ke annahur takaba baksiyah, baru bisa paham nanti di sana. Ya. Itu. Terus yang lain mungkin Arida, ada pertanyaan lain yang belum terjawab Arida? Sudah semua Bapak. Sudah ya. Kalau sudah mungkin dari presentator sendiri silahkan atau dari audien yang lain. Saya tunggu 10 detik dari sekarang. Kalau nggak ada ditutup. Kita kembali tidur di tempat masing-masing. Sudah? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya umumkan dulu ya. Untuk Senin depan itu libur perkuliahan ya. Untuk Senin depan itu perkuliahan libur karena masih momen hari raya. Tapi kalau seandainya ada jadwal presensi di LMS, kamu tetap presensi ya.
lihat jadwal yang sudah pernah saya share dulu. Ya, jadwal presensi LMS. Kalau memang masih di Senin depan itu jadwal presensi itu harus absen, maka silahkan tetap isi presensi tapi perkuliahan libur dulu ya. Itu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kalau ada salah kata perbuatan ya, yang disengaja, kalau saya mungkin pernah marah-marah ya. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat bersenang-senang, selamat berkumpul bersama keluarga. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.